Oke, lanjut kabar yang cukup menyala. Kali ini lagi datang dari calon jet-jet tempur baru incaran Indonesia. Di mana selain dari yang baru dibeli, yaitu Rafale, ternyata ada 4 jenis lagi bos, pesawat jet tempur yang diincar oleh Indonesia. Nah, lantas ada jenis jet-jet tempur apa sajakah itu? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua yang tak kalah panas. Jadi jika kemarin pihak Rusia tidak mengkonfirmasi namun tidak juga membantah laporan mengenai permintaan akses pangkalan Rusia di Indonesia yang bisa berarti itu masih 50-50, kini ternyata para pakar asing pun turut berkomentar tentang apa alasan logisnya, alasan utamanya mengapa Putin Rusia mengincar base atau pangkalan di wilayah Biak, Papua. Nah, bagaimanakah itu? Apakah alasannya? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi kabar pertama kini terkait calon jet-jet tempur yang sedang diincar Indonesia bos. Dan ini ya tidak termasuk Rafale ya, karena Rafale sudah kontrak efektif, sudah diproduksi di Prancis, jadi bukan calon lagi nih. Kini kita mau bicara jet-jet tempur yang memang sedang dilirik Indonesia untuk dibeli, yang ternyata ada 4 jenis lagi bos. Dari generasi 4 sampai 4,5, baik itu interim maupun jet tempur utama. Nah, jadi seperti video admin yang kemarin, yang pertama ya F-15EX, ini sudah nggak perlu admin jelaskan lagi lah ya bos. Dimana dalam video kemarin jelas Brigjen TNI Frega Wenas sebagai Kepala Biro Informasi Kemenhan telah mengatakan bahwa F-15EX sudah dalam proses, sudah direkomendasikan oleh Kemhan dan sekarang masih menunggu keputusan pemerintah pusat dan Kementerian Keuangan apakah ini akan segera dibeli atau nanti dulu nih bos. Nah, kemudian untuk interim kemarin, dari informasi lembaga KRIS, memang kabarnya kontrak untuk jet tempur Mirage 2000-5 sudah beres. Artinya proses pengadaan jet tempur ini pun dihidupkan lagi bos. Dan jelas ya, tujuan utamanya adalah sebagai jet tempur interim untuk menutup kekosongan sementara sembari menunggu Rafale datang dan juga untuk beradaptasi terhadap teknologi jet tempur buatan Prancis yaitu Dassault Aviation. Kemudian yang ketiga, Sukhoi Su-35. Nah, jadi ini selain kemarin juga dibeberkan oleh lembaga KRIS, salah satu pengamat pertahanan Indonesia lewat media CNBC Indonesia ternyata juga membeberkan hal yang sama bos. Bahkan ada tambahan satu lagi nih, jet tempur dari China yang dilirik alias diincar TNI yaitu J-10C. Dimana saat menghadiri pameran pertahanan China beberapa waktu lalu, memang Kepala Staf Angkatan Udara kita sempat berfoto-foto di depan jet tempur ini bos. Nah, di sini dapat kalian lihat sendiri seperti yang admin kutip, pengamat pertahanan kita Bapak Alman Elfas Ali yang pastinya bukan ece-ece seperti admin. Di sini bahkan juga menulis pernyataan seperti ini bos. Sementara F-15EX masih menunggu kepastian untuk program tersebut tercantum dalam Blue Book 2025-2029. Program Su-35 dan J-10C konon katanya sudah mempunyai kontrak, walaupun eksistensi kedua program sebagai kegiatan yang didanai oleh rupiah murni maupun pinjaman luar negeri ini masih menjadi pertanyaan besar. Nah loh, gimana maksudnya nih pernyataan beliau terkait Su-35 dan J-10C? Nah, jadi gini bos. Di sini beliau pun membeberkan bahwa F-15EX masih menunggu kepastian. Sedangkan tak disangka-sangka, ternyata program pengadaan Sukhoi Su-35 dari Rusia dan J-10C Tiongkok konon katanya sudah mempunyai kontrak. Konon itu maksudnya ya isu-isunya. Jadi menurut kabar yang beredar dan juga berkembang, malahan kini Su-35 dan J-10C yang sudah ada kontrak duluan. Meskipun kebenaran apakah kontrak itu benar-benar ada atau belum masih menjadi pertanyaan. Begitu maksud beliau bos. Nah, jadi jelas dengan ini jet-jet tempur yang diincar Indonesia kali ini pun artinya ada 4 jenis, yaitu F-15EX Amerika, Mirage 2000 Qatar, Sukhoi Su-35 Rusia, dan juga J-10C dari Tiongkok. Dah loh, ngeri-ngeri sedap. Pertanyaannya, akankah Indonesia
akan benar-benar mengadakan semua jet tempur ini pada tahun yang sama, tahun 2025? Nah, ini menurut perkiraan admin sih tidak, bos. Sepertinya akan ada satu yang tersisihkan, dan yang manakah itu admin pun belum tahu. Kalau menurut kalian, kira-kira yang mana nih, bos? Oke, lanjut. Kali ini kita bahas sedikit lagi alasan mengapa Rusia mengincar pangkalan di Biak Papua. Menurut para ahli ya, tentunya para ahli benaran, bos, bukan seperti Mimin yang masih ece-ece ini. Nah, jadi hal ini pun admin kutip dari Sindonews. Jadi karena Indonesia telah memiliki komitmen terhadap kebijakan luar negeri yang bebas dan independen, yang didasarkan pada prinsip non-blok, jadi menurut Bapak Rahman Yakub, seorang pakar pertahanan di Law Institute Australia, mengatakan bahwa kemungkinan Indonesia menerima permintaan Rusia ini sangat rendah atau hampir nol, katanya, bos. Nah, senada dengan hal ini, Gatra Priyandita dari Australian Strategic Policy Institute atau ASPI setuju dengan mengatakan bahwa itu bertentangan dengan prinsip yang pada dasarnya tidak menyediakan pangkalan militer bagi kekuatan eksternal manapun. Kemudian di lain sisi juga katanya Indonesia adalah negara kepulauan yang luas yang membentang di Asia Tenggara. Dan di sini wilayah Papua pun merupakan titik masuk ke Pasifik, dan pangkalan udara Biak hanya berjarak 1.300 km dari Darwin di Australia Utara. Itu menurut beliau mengapa Putin mengincar pangkalan Papua, bos. Kemudian lanjut, Matthew Sussex, seorang peneliti tamu di Australia National University, mengatakan bahwa Presiden Putin memiliki aspirasi agar Rusia menjadi kekuatan Euro-Pasifik, di mana dari perspektif Rusia, mereka akan memiliki pijakan strategis di Asia Tenggara yang dapat memungkinkannya melakukan pengumpulan intelijen, terutama terhadap Amerika Serikat, seperti contohnya di wilayah Guam, bos. Dan kemudian juga meluas ke bawah hingga pangkalan Amerika yang semakin penting di wilayah utara, bahkan berpotensi ke barat hingga Samudra Hindia. Kemudian Pulau Biak katanya juga dekat dengan Filipina, sekutu dekat Amerika di kawasan tersebut. Nah, kemudian alasan lain yang mungkin membuat Rusia tertarik pada Pulau Biak, Papua adalah karena lokasinya yang dekat dengan garis Khatulistiwa, yang memungkinkan operasi antariksa, di mana negara kita Indonesia memang berencana nih, bos, untuk membangun lokasi peluncuran satelit di sana, dan Rusia telah berupaya bernegosiasi dengan Indonesia untuk terlibat, ujar Mr. Yakub dari Lowy Institute. Nah, kemudian lanjut, katanya ini ada juga faktor dari Donald Trump, bos, di mana ketika pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump mempertanyakan tatanan dunia pasca perang, maka sudah waktunya bagi Rusia untuk semakin dekat dengan mitra-mitranya di Indonesia dan di Asia Tenggara secara keseluruhan. Nah, itulah dia pandangan dari pengamat dan para pakar pertahanan internasional, bos. Jadi kesimpulannya dari para pakar pertahanan ini, intinya Rusia ingin memperluas jangkauannya, bos, sampai ke Asia Tenggara. Selain untuk menjalin hubungan yang lebih mesra dengan mitra-mitra baru seperti Indonesia, hal ini katanya juga untuk mendapatkan tempat pijakan strategis baru untuk operasi-operasi intelijennya di masa depan di wilayah Asia Pasifik, terutama untuk menangkal rival-rivalnya seperti Amerika dan juga Australia. Nah lo, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.